Halo, selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya. Di sini saya akan menjelaskan soal dari mata kuliah Estetika dan Sejarah Desain Komunikasi Visual oleh saya sendiri, Muhammad Valian Priangga dari 160111015 dari kelas Advertising 45A. Di sini saya akan menjelaskan 4 karya yang saya pilih. Yang pertama, ada The Great Wave of Kanigawa dari Katsuhisa Hokusai. Yang kedua ada Ships of Stormy dari Raden Saleh, seorang seniman yang paling terkenal di Indonesia. Yang ketiga ada salah satu seniman terbaik dalam sejarah dunia, yaitu Leonardo da Vinci dengan judul karya The Last Supper. Kalian pasti tahu kan? Dan yang keempat nih, ini menarik untuk dibahas karena ada salah satu seniman Indonesia, gelintir orang sudah mengetahuinya. Dia bernama Noval Absar, seniman muda asal Indonesia dengan judul karya The True Hero. Itu karya yang mempunyai arti yang sangat mendalam dan nanti saya akan menjelaskannya dalam video ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang The Great Wave of Kanagawa. Lukisan ini diterbitkan pada tahun 1831 di Tokyo, Jepang oleh seniman terkenal Katsuhisa Hokusai. Nah, lukisan ini tuh dibuat dengan media wood block print dengan ukuran 25,7 cm x 37,9 cm. Nah, deskripsinya singkat aja nih. Lukisan ini dibuat di Tokyo, Jepang pada tahun 1831 oleh seniman yang terkenal yang tadi saya sudah sebutkan. Ombak yang kencang membentuk beberapa bentuk dasar pada lukisan ini. Memiliki tekstur yang licin. Digunakan pada gambar ini adalah paper print. Gambar ini menunjukkan adanya ombak yang membuat adanya ruang dan waktu. Pemilihan dari warna ini yaitu cream, blue, dan juga putih. Pada lukisan ini terdapat juga garis yang tidak beraturan, membuat lukisan ini seperti ombak yang seram dengan latar belakang Gunung Fuji. Lukisan ini merupakan bagian dari seri lukisan Hokusai yang berjudul 36 View of Mountain Fuji atau 36 pemandangan Gunung Fuji. Nah, tapi yang anehnya dari lukisan ini tuh ya, si Gunung Fujinya tuh tidak terlihat jelas di depan. Namun yang lebih terlihat di sini adalah ombaknya. Lah, kenapa kayak gitu? Nah, di sini tuh memiliki unsur lukisan yang ganas. Dijelaskan dalam ombaknya tersebut. Di bagian depan lukisan ini terdapat ombak yang besar dan ganas yang terlihat seperti akan mengepas kapal-kapal kecil di bawahnya. Hal tersebut seperti melambangkan kekuatan alam yang tak terkalahkan dan kelemahan dari makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup yang dapat mengalahkan kekuatan alam. Begitulah yang Hokusai sampaikan dalam lukisan ini. Karya ini memperlihatkan karakteristik yang khas dari negara Jepang dengan penaruhan lukisan Jepang yang amat sangat indah, melambangkan Gunung Fuji. Kalian tahu kan Gunung Fuji itu adalah landmark paling terkenal di Jepang. Ombak ini menjadi front dari terbentuknya lukisan ini. Setelah saya menjelaskan The Great Wave of Kanagawa, ini menarik lagi untuk menjelaskan lukisan yang satu ini. Tidak jauh dari lukisan yang tadi, lukisan ini juga menjelaskan tentang air. Lukisan ini dibuat oleh seniman terkenal di Indonesia yaitu Raden Saleh dengan judul lukisan Ship of Stormy yang dibuat pada tahun 1840 dengan menggunakan media cat minyak dan kanvas. Terdapat 4 macam warna yang berbeda, yaitu biru, putih, abu, dan juga coklat. Warna biru ini mewarnai bagian pada laut dan bagian pada langit. Warna abu untuk mewarnai awan, warna coklat untuk mewarnai kapal. Bentuk dasar di lukisan ini adalah sebuah kapal dan laut ataupun ombak, bisa dibilang seperti itu. Kapal yang digambarkan tenggelam oleh ombak. Lukisan ini menggambarkan ruang dan waktu di mana pada lukisan ini cuaca digambarkan sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini nih yang bikin lukisan ini terlihat mahal gara-gara di sini tuh suasananya tuh lagi cerah. Namun mengapa ombak itu ganas mungkin sampai menenggelamkan kapal-kapal yang ada di atas lautan tersebut. Benda apapun kelihatannya megah dan mahal akan takluk dalam hadapan alam raya. Gitu. Dengan dijelaskan oleh pengambilan warna pada langit yang terkesan cerah, menandakan sebuah kekuatan. Jadi hati-hati ke alam ya. Jangan sampai kalian termakan oleh alam raya yang kita cintai ini. Jangan kalian rusak. Jangan kalian merasa
diri kalian lebih daripada alam raya itu sangat salah. Kita lanjut nih ke seniman paling terkenal dan paling berpengaruh dalam dunia. Coba tebak. Ya, Leonardo da Vinci. Ada salah satu lukisan yang paling ikonik dalam kehidupannya, yaitu The Last Supper. Dibuat pada tahun 1452 yang memperingati pasca perjanjian lama, di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Raja Fir'aun. Lukisan ini memiliki daya perspektif yang imbang, presisi secara vertikal maupun secara horizontal. Dengan posisi Yesus tepat di tengah lukisan, menggambarkan dia adalah seorang pemimpin dari rakyat-rakyatnya. Membawakan suasana yang senang, namun di balik kesenangan itu ada sosok yang paling menegangkan. Salah satu malam di mana Yesus dihianati oleh muridnya. Malam itu Yesus menjamu muridnya dengan roti dan anggur. Terdapat kengerian, kemarahan, simpati, dan keterkejutan dalam lukisan ini. Diperlihatkan dalam wajah para murid yang terdapat pada lukisan ini. Lihat betapa fake-nya mereka. Pada lukisan ini bisa dilihat dari iramanya yang terdapat pada postur orang-orang di sampingnya, dari baju dan latarnya terdapat gradasi yang membuat gambar menjadi hidup. Objek pada lukisan ini terlihat dominasi padat. Pada bagian tengah terdapat space kosong yang masih ada di belakang, namun dia cukup pintar untuk menaruh gambar suasananya di belakang. Oke, lanjut ke yang terakhir yang saya tadi bahas. Ada salah satu seniman muda asal Indonesia, yang dibuat pada tahun 2020. Inilah lukisannya yang bernama The True Hero dari Naufal Absar. Lukisan ini dibuat selama 2 minggu. Bayangin 2 minggu. Pada saat corona, pada saat orang-orang sedang di rumah. Lukisan ini dipersembahkan spesial untuk tenaga medis tanah air saat pandemi COVID-19 dengan judul The True Hero. Dari judulnya udah kelihatan kan? Lukisan ini punya arti yang mendalam. Dengan melatari background hitam dan ditampakkan sosok dokter yang dengan ciri khas memakai masker yang melambangkan itu 2020. Kalian tahu kan itu COVID-19. Kali ini menggambarkan sosok pahlawan sejati yang benar-benar harus kita apresiasi dan dengan cara terbaik kita. Untuk membantu mereka adalah hanya satu, stay at home. Sosok dokter yang digambarkan otaknya terbagi menjadi beberapa persen menunjukkan betapa lelahnya seorang tenaga medis dalam menjalankan hidupnya pada saat itu. Lukisan ini mempunyai arti yang mendalam untuk menggambarkan tahun 2020 karena lukisan ini menunjukkan sosok pahlawan tanpa jubah yang menangani beribu-ribu pasien COVID-19. Tekstur badannya pada lukisan ini cukup detail dengan perpaduan warna yang kokoh dan ditambahkan dengan penempatan bayangan yang sungguh sangat estetik. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sok tahu, mohon maaf. Karena saya hanya menilai lukisan berbasis dengan diri saya. Saya hanya bisa segitu, mohon maaf apabila kesalahan. Selamat malam, sampai jumpa. See.